Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami menjadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini agak berbeda karena saya tidak berada di Kuala Kapuas, dan hari ini saya datang ke Kota Kembang, yaitu Bandung, Jawa Barat. Saya ke sini pasti mempunyai misi, tidak mungkin saya hanya datang saja. Saya datang ke sini karena saya akan mengikuti salah satu pelatihan yang akan mempengaruhi hidup saya ke depannya. Jadi besok jam 9 pagi saya akan pergi ke Hotel Aston untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan pelatihan ini adalah hal yang sangat saya tunggu-tunggu selama ini. Dan ini akan luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab satu komentar dari salah satu sahabat Dunsaka atau subscriber yang mengomentari hal yang bagi saya itu cukup menarik. Beliau mengomentari salah satu vlog saya yang berjudul "Karetku Kalah Harga dengan Pemasok Besar". Dan apa yang beliau komentari? Bapak ini bernama Bapak Abdul Maja. Beliau mengomentari vlog saya begini: itu permainan akal-akalan pihak pabrik agar bisa beli semurah mungkin. Maksudnya karet itu akal-akalan pabrik itu supaya bisa membeli karet itu dengan harga yang semurah-murahnya. Ini gaya VOC. Tunggu sajalah, karet akan kami tumpas, ganti jenis tanaman lain, sawit dan sebagainya. Saya komentari masalah komentar dari Bapak ini. Mungkin Bapak ini tidak mengerti tentang pabrik. Beliau ini menyangka bahwa di pabrik sawit pasti akan lebih jujur daripada di pabrik karet. Dia belum tahu. Saya pernah 6 tahun, tapi bukan langsung di pabrik sawitnya, tapi saya mengurus tentang kawasan berikat. Dan setiap peralatan untuk pabrik sawit itu kami yang mengurus agar peralatan ini bisa masuk ke Indonesia, yaitu bagian pabeannya. Nah, kemudian saya juga sering melihat bagaimana prosesnya, dan saya harus belajar. Sawit dan kelapa dua-duanya saya belajar. Kenapa saya harus belajar dan saya harus tahu? Karena saya adalah manajer kawasan berikat yang bagian eksesnya keluar. Ketika bea cukai, karantina pertanian, karantina kesehatan, maupun bagi orang perpajakan yang datang ke pabrik untuk mengetahui tentang sistem proses dari sawit dan kelapa itu, yang mendampingi adalah saya. Jadi saya juga harus tahu dan saya harus menjelaskan kepada mereka. Disitulah saya banyak belajar tentang sawit dan juga kelapa bula yang untuk membuat santan. Dan saya juga belajar, walaupun saya tidak terjun langsung, tapi saya mengerti bagaimana proses itu dari awal sampai itu bisa menjadi santan. Dan juga sawit itu bagaimana prosesnya dari sawit itu bisa menjadi CPO. Jadi itu semua saya pelajari. Jadi saya bukan orang yang awam tentang pabrik. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan bahwa nanti mau ditumpas habis karet ini karena ini adalah gaya VOC, apakah di pabrik sawit juga tidak akan memakan Bapak? Kita tidak berbicara pabrik karet atau pabrik sawit akan memakan kita. Yang kita bicarakan di sana adalah oknum. Karena tidak semua pabrik mempunyai orang yang tidak jujur. Dan juga tidak semua pabrik sawit juga mempunyai orang jujur. Semuanya pasti sama. Ada orang jujur dan ada orang tidak jujur. Kita sebut semua adalah oknum. Apapun yang Bapak hasilkan, baik itu sawit maupun itu karet, dibawa ke pabrik, di sana pasti ada oknum yang bermain. Saya sudah mengalami dan saya sudah melihat bagaimana orang-orang kepala pembelian sebagai oknum itu hampir dimasukkan ke penjara karena bermain. Kalau di karet bermain kadar, tapi kalau di sawit bermain redemen. Hampir sama, satu redemen, satu kadar. Dari 1 kilo sawit itu nanti dapat minyaknya berapa, itu namanya disebut dengan redemennya berapa persen. Biasanya kalau dari rakyat itu ya kira-kira 17-18%.
Tapi kalau dari kebun punya, kalau itu besar, itu bisa dapat sampai 22-23% premium minyaknya dari sawit tersebut. Nah, jadi dari itulah kita tidak bisa katakan bahwa kita tumpas karet itu habis supaya mungkin pabrik karet kesulitan bahan baku. Sekarang saya tanya, Bapak bawa ke pabrik sawit, apakah di sana tidak ada gaya VOC-nya? Apakah di sana juga pasti Bapak jamin mereka jujur? Memang di sana ada orang jujurnya, ada juga orang tidak jujurnya. Saya bicara belak-belakan saja, dan ini yang kenyataan. Karena pabrik sawit maupun pabrik karet itu, semua yang ada di sana itu manusia. Gaya berpikir manusia, setiap orang itu berbeda. Ada yang menjaga moralitasnya, dia tidak mau bermain dengan toke karet maupun toke sawit. Ada yang tidak peduli, yang penting dia kaya. Nah, ini yang jadi masalah. Yang penting ada uangnya. Kalau melihat ada kesempatan untuk memperoleh uang yang banyak, makanya mereka melakukan itu. Mereka tidak punya ini. Karena apa? Karena yang mereka makan itu bukan hanya perusahaan, tetapi juga toke karetnya atau toke sawitnya. Mereka bermain. Dan saya pernah melihat, baik di sawit maupun di karet. Di karet juga, saya juga pernah di satu perusahaan. Di satu perusahaan itu, satu saat ownernya menelepon saya bahwa saya tidak boleh mengikuti atau mencampuri urusan pembelian. Jadi saya jadi dua berpikir ya, saya kepala pabrik. Kalau kepala pabrik berarti kan semua dari pabrik sampai pembelian kan harus saya yang harus saya tangani, saya yang bertanggung jawab. Tapi kok tiba-tiba saya ditelepon, saya tidak boleh ikut campur dengan pembelian. Saya senang. Kenapa saya senang? Berarti segala risiko yang ada nanti di pembelian itu bukan tanggung jawab saya. Tapi suatu saat saya ditanya kenapa saya tidak memikirkan pembelian. Bukankah pada saat itu saya sudah dikatakan saya tidak boleh ikut campur? Tentu saya tidak ikut sama sekali, dan saya tidak pernah ke sana, saya tidak pernah ikut campur karena dari ownernya sendiri, dari direksinya itu sudah minta kepada saya untuk tidak campur. Ini dapat saya simpulkan bahwa di situ pasti ada masalah. Dan orang yang ada di sana itu sangat dekat dengan owner. Makanya pada saat itu mungkin saya akan memeriksa sebenarnya kenapa terjadi permasalahan begitu besar. Saya tidak akan berbicara secara terang-terangan, tapi saya berbicara bahwa ini pasti ada masalah. Masalahnya apa? Karena takut nanti saya mengetahui semua permainan-permainan di sana, maka langsung bicara ke bos. Seolah-olah kalau saya campur nanti bisa jadi banyak masalah. Maka saya diblok oleh bos tidak. Akhirnya gimana? Dalam kurun waktu 2 tahun, hampir tidak pernah plus. Selalu susut besar, rugi. Ya saya tidak masalah. Dan sekarang saya tidak punya kepentingan lagi dengan pabrik itu, karena saya sudah keluar dari pabrik itu dan saya sekarang sudah buka usaha sendiri. Dari sana kita bisa belajar. Tiap orang mempunyai gaya pandangan, pikiran yang berbeda. Tergantung tingkat moralitas orang itu, bisa nggak dia mengendalikan diri, menahan dirinya terhadap uang yang banyak. Karena uang itu tidak pernah memandang saudara, uang itu tidak pernah memandang teman. Karena uang itu bagi orang yang tidak bermoral, uang itu adalah segalanya. Yang penting uang. Yang lain tidak mau tahu. Persahabatan, persaudaraan itu bisa hancur karena uang. Maka berhati-hatilah dengan uang, karena uang itu kalau digunakan dengan cara yang tidak bijaksana atau didapatkan dengan cara yang salah, uang itu bisa menjadi malapetaka buat kita. Saya sudah menyadari akan hal itu. Dimanapun saya bekerja, saya tidak mau bermain-main dengan itu, yang namanya keuangan itu. Yang penting saya bekerja dengan orang lain, saya digaji. Kalau saya tidak senang kerja lagi, ya saya keluar dengan cara yang baik, ya selesai. Seperti sekarang itu, saya tidak punya kepentingan langsung dengan karet. Cuma saya memberikan edukasi kepada para pengepul dan para petani, apa yang saya ketahui. Karena salah satu yang paling saya suka adalah namanya belajar. Kita tidak bisa katakan bahwa saya yang paling hebat. Tidak bisa. Banyak orang lebih hebat di atas kita. Masih banyak orang hebat. Dan kita harus belajar terus. Caranya gimana? Ya, kita membaca, melihat berita, melihat perkembangan karet dunia dan sebagainya. Dan bagaimana itu untuk mengetes keadaan dan sebagainya. Semua kita harus tahu dan kita harus pelajari. Itulah sebabnya saya belajar itu, saya bisa memberikan satu edukasi. Saya berharap kepada para petani karet,
ke depan coba berpikir secara bijaksana. Karena kebijaksanaan itu penting. Dengan kebijaksanaan itu kita bisa melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itulah letak keberhasilan para sahabat Dunsaka semuanya. Kita jangan dalam hidup ini banyak kita berbuat kesalahan, kita korupsi uang orang, kita bermain macam-macam, akhirnya kita dikejar-kejar kesalahan. Ketika kita dikejar-kejar oleh kesalahan itu, hidup kita itu tidak bermakna. Kita selalu cemas, selalu gelisah, ketemu dengan orang rasanya kita merasa takut. Kenapa? Karena kita banyak berbuat kesalahan. Tetapi kalau kita tidak berbuat kesalahan, kemanapun kita tidak perlu was-was, tidak perlu takut, karena kita tidak punya musuh. Untuk apa kita takut? Kita tidak berbuat salah kepada orang lain. Kita bekerja dengan orang itu dengan penuh kejujuran, tidak mau korupsi uangnya, dan kita jaga aset dari perusahaan itu. Tapi itu tidak pernah dihargai oleh orang lain. Justru saya banyak melihat yang dihargai oleh owner itu adalah orang yang pandai ambil muka. Ambil muka, itulah orang paling disayangi, yang paling dijaga. Tapi dia tidak tahu bahwa orang itu sudah mulai mengambil hartanya secara perlahan-lahan tanpa dia ketahui. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu dan sahabat Dunsaka, coba kita belajar komentar yang sopan. Selama saya membuat vlog ini, coba Bapak lihat gaya bicara saya. Saya berbicara kepada siapapun dengan cara yang sopan. Karena saya adalah seorang pembicara dan saya tidak biasa untuk mengasari orang lain. Tapi saya selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang supaya pikirannya itu bisa lebih berkembang dan cara pandangnya ke depan itu akan semakin terang dan jalan hidupnya pun akan semakin baik. Dengan vlog inilah saya juga berharap para petani karet, kalau misalnya suatu saat sudah tidak memungkinkan lagi, Bapak Ibu sebagai petani karet mau hengkang atau mau beralih ke sawit, ya itu silakan saja, karena itu adalah keputusan pribadi masing-masing. Kalau memang sawit itu lebih menjanjikan, silakan. Tetapi kalau bagi mereka yang belum mempunyai modal untuk mengalih ke sawit, masih bertahan di karet, juga silakan. Dan saya di sini tugas saya hanya memberikan inspirasi, edukasi, motivasi yang berkaitan dengan karet. Saya juga mengerti tentang sawit. Sawit itu ada dua macam, dura dan tenera. Kalau Bapak Ibu atau dari pabrik sawit itu lebih cenderung ekspor, maksudnya minyak kernel, maka yang sawit yang dia tanam atau yang dia beli itu lebih baik yang dura, karena dura itu kernelnya lebih besar. Tetapi kalau misalnya CPO yang dia utamakan, maka belilah yang tenera, karena tenera itu kernelnya kecil, sabunnya lebih tebal. Nah ini, saya juga belajar dari itu. Dan kemudian untuk sawit ini ketika sudah diolah menjadi CPO dan FFA atau kadar asamnya terlalu tinggi, saya pun memahami bagaimana cara untuk mencampur untuk menurunkan FFA-nya. Biasanya untuk ekspor, itu para pelanggan itu biasa meminta FFA-nya atau kadar asamnya adalah 5. Ya, 5% istilahnya begitu. Tapi kita tidak bisa memberikannya 5, tapi harus 4,6 atau 4,7 itu mungkin maksimal. Kenapa? Ketika kita masukkan ke tongkang atau ke ponton, ketika ditarik ke sana, itu FFA-nya masih naik. Kecuali di tempat ponton itu ada pemanasnya. Kalau tidak ada pemanasnya, itu asamnya akan semakin tinggi. Asam itu naik menandakan bahwa proses dari CPO ini mengalami pembusukan sebenarnya. Dia akan semakin lama, semakin tinggi. Makanya setiap tangki dari CPO itu harus ada pemanas untuk menghindari CPO ini rusak lebih awal. Dan di sana ada pemanasannya itu. Tapi kalau misalnya terjadi CPO itu dingin, maka sangat sulit dipompa karena dia mengental bagaikan bubur. Saya sudah pernah mengalami itu. Ya, ketika saya berada karena saya pemegang kawasan perikanan ekspor impor, itu berhubungan untuk loading CNO, itu untuk coconut oil dan CPO, itu juga di bawah saya. Dan saya melihat bagaimana cara mengenal loading. Ketika pipa ini, ya pipa untuk mengaliri
CPO ini tersumbat karena kental, makanya pipa itu harus dipotong atau dipanaskan dulu, dipotong dulu, baru dikeluarkan dulu, baru mau jalan. Itu rumit sekali. Saya sudah pernah mengalami hal-hal begitu. Demikian mungkin kepada para sahabat Dunsaka, terima kasih juga buat Bapak. Walaupun ini komentarnya mungkin negatif, tapi saya juga ucapkan terima kasih Pak. Dengan seperti ini juga menambah wawasan saya tentang hal ini. Terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.